Halo, halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua anak-anak yang Bapak banggakan. Semoga sehat selalu. Ya, kali ini kita memasuki pembelajaran yang baru dari buku tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 5 tingkat sekolah dasar. Yang kali ini kita akan belajar dari subtema 1-nya dulu, pembelajaran 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, dalam buku ini kita akan banyak belajar mengenai tentang pernapasan, ya, baik hewan-hewan maupun manusia nanti. Nah, terlihat di layar banyak sekali ya hewan peliharaan, ada kambing, ada ayam, bebek, dan lain-lain mungkin yang tidak terlihat. Nah, semua makhluk hidup ini tentu membutuhkan namanya bernapas, membutuhkan udara ya saat bernapas, membutuhkan oksigen. Baik, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Ya, terlihat di layar Dayu yang sedang asik ya memperhatikan ikan hias ya. Mungkin anak-anak ada yang punya ya akuarium di rumah juga ya. Nah, ikan hiasnya macam-macam, ada maskoki, ada ikan-ikan hias lainnya ya. Nah, di sini terlihat Dayu dan ikan hias, bacaannya Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, di sini terlihat bahwa Dayu sangat menyukai ikan peliharaannya, yaitu ikan maskoki ya yang ada di akuarium. Baik, kita lihat berikutnya. Peta pikiran, mind map ya. Seperti ini maksudnya ya anak-anak, yang namanya peta pikiran itu ada di bentuk gambar ya, kotak. Nah, supaya dipetakan atau dibagi-bagi, diposkan gitu ya, atau istilahnya peta pikiran, mind map. Baik, ada di dalam peta pikiran itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ya yang menggunakan di mana, kapan, apa, kapan, siapa. Bisa menjawab itu perlu memahami mana, berarti menanyakan. Misalnya siapa? Ya, menanyakan nama seseorang. Baik, kita coba melalui bacaan Dayu dan ikan hias tadi yang sudah kita bacakan. Oke, kita anggap yang paling atas adalah pertanyaan pertama, apa? Nah, mulai dari kata tanya, apa nama jenis ikan hias yang dipiaranya? Apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Maksudnya yang dipiara Dayu. Oke, jawabannya adalah, nah, di awal paragraf ya terlihat Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ya, yang dipelihara adalah ikan jenis hias maskoki atau ikan maskoki saja boleh cukup. Kemudian di mana? Nah, berarti menanyakan tempat di mana ikan hias itu dipiara. Tentu semua anak-anak sudah bisa menjawabnya, di akuarium. Betul sekali. Pertanyaan ketiga, kapan akuarium dibersihkan? Akuarium ada di pertanyaan ini ada masih di paragraf itu ya. Ya, kita jawab berarti seminggu sekali. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Kemudian apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Yaitu Dayu memperhatikan saat mulut
ikan-ikan terbuka menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Itu ada di paragraf yang kedua. Pertanyaan berikutnya, kapan ikan hias itu diberi makan? Yaitu setiap hari, ya. Siapa yang memelihara ikan hias? Tentu jawabnya Dayu, ya. Anak-anak sudah bisa melihat model peta pikiran atau mind map. Jadi kalau nanti ada tugas-tugas, disuruh membuat peta pikiran seperti ini ya bentuknya. Baik, kita next. Ayo membaca. Pernapasan pada hewan seperti manusia. Hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada beberapa hewan, pada beberapa jenis hewan. 1. Alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Nah, terlihat di layar gambarnya. Coba perhatikan gambar di mana saat mengeluarkan CO2. Nah, itu ya di bagian kulitnya karbon dioksida. Kalau kita lihat di ya ini di sini ya. Nah, dia melepaskan udara yang berbentuk karbon dioksida, ya, jenis karbon dioksida. Kemudian menghirup udara, ya, berupa oksigen atau O2. Nah, ini dia adalah cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing mempunyai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Jadi, alasan cacing selalu di tempat-tempat yang lembab supaya mudah penyerapan oksigen dari udara. Seperti ini ya. Jadi cacing juga sebagai makhluk hidup membutuhkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida seperti ciri-ciri makhluk hidup ya. Ya, kita next makhluk hidup yang berikutnya. Oke, ini adalah alat dan sistem pernapasan pada serangga, insekta istilahnya. Alat pernapasan serangga berupa trakea, namanya trakea. Kalau manusia, alat pernapasannya adalah paru-paru. Nah, kalau ini adalah trakea, ya, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Untuk memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel, selanjutnya udara beredar melalui pembuluh darah kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh darah kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, seperti ini gambarannya cara mengambil udara ya atau oksigen. Kita next ke jenis berikutnya, yaitu alat pernapasan pada ikan atau fishes. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Sekali lagi, ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis, berwarna merah muda dan selalu lembab. Pasti anak-anak pernah melihat insang ikan ya, kalau mamahnya membersihkan ikan yang baru dibeli, ikan laut atau ikan tawar juga memiliki insang ya. Nah, itulah alat pernapasan pada ikan. Berikutnya yaitu alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Amfibi itu
yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Contohnya adalah katak, ya. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapil darah. Nanti setelah kataknya dewasa, maka setelah hidupnya di darat atau menjadi katak dewasa, maka dia menjadi bernapas dengan paru-paru. Jadi dia dua alam. Kemudian alat pernapas dan sistem pernapasan pada reptil. Reptil itu hewan seperti ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak dan lain-lain masih ada. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Seperti terlihat di gambar ini. 6. Alat sistem pernapasan pada burung. Burung bernapas sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk kantong udara. Burung-burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Nah, ya, ini burung juga bernapas dengan paru-paru, tapi dia mempunyai alat khusus yang disebut kantong udara, ya. Oke. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Ya, mamalia bukan berarti mamanya Silia, bukan ya. Ini adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda, dan lain-lain, masih banyak. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia tersebut menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Jadi, hewan-hewan yang tergolong mamalia adalah bernapas dengan paru-paru, baik di darat maupun di air. Seperti itu penjelasan Bapak tentang pernapas jenis hewan-hewan yang sudah kita pelajari. Semoga bermanfaat. Nah, boleh memperdalamnya, melihat buku, dan supaya lebih paham. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih. Sampai ketemu kembali.